Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat serta nikmat iman dan Islam. Selawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita membaca sholawat, sholawat Nabi atau sholawat Sajaratin Nuhud, kemudian sholawat Jibril, sholawat Munjiat, lalu sholawat Ibrahimiyah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basari Official. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat kami yang telah lewat komen maupun lewat WA saya ya. Yang pertanyaannya diantaranya seperti ini, bahwa saya mohon solusinya Ustadz, saya punya hutang sekian ratus juta yang belum lunas, bagaimana solusinya? Jadi saya simpulkan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan itu banyak sekali ya yang masuk ke WA itu. Tapi ya kesimpulannya seperti itu. Dia adalah terlilit hutang dan bagaimana solusinya, yang banyak itu mencari solusinya itu. Nah, sebelumnya yaitu kepada kawan-kawan semuanya saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan mengikuti dan dengan mendukung dengan like, komen, dan subscribe ya, sehingga channel ini bisa aktif dan bisa semakin berkembang untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, terutama adalah fadilah dan berkah dan keajaiban orang yang mendawamkan membaca sholawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya, yang sakit semoga cepat sembuh ya, kemudian yang punya amanah semoga cepat lunas, amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan yang ke pokok bahasanya tadi, menjawab pertanyaan tadi. Kita adalah diharapkan ya hidup ini bersyukur, rasa syukur, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu bagi orang Islam, ya, bagi kita semuanya, bagi sahabat-sahabat semuanya, kalau bisa memang sewaktu-waktu terus, ya, apa saja adalah alhamdulillah. Baru bangun pagi yang diucapkan ya tetap alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberikan bisa bernapas, bisa menghirup udara. Alhamdulillah kita masih bisa berjalan, ya. Maka kalau bangun pagi itu ya ditengok semua tubuh kita. Alhamdulillah ya ini masih gerak-gerak. Alhamdulillah muka kita masih apa. Alhamdulillah masih bisa apa. Baru ke kamar mandi itu. Ya, semuanya adalah diucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan apa itu berjumpa dengan seseorang. Ya, berjumpa dengan seseorang, seumpama orang itu nanya, bagaimana kabarnya Pak? Atau bagaimana kabarnya umpama jumpa kawannya? Ya jawabnya alhamdulillah, mas sehat walafiat. Bagaimana mengenai kegiatannya? Alhamdulillah kita bisa mengikuti sholat berjamaah. Bagaimana mengenai pekerjaannya? Alhamdulillah. Nah, itu ya. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita itu ditambah karena kenikmatan kita itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, bersyukurlah karena akan orang-orang yang bersyukur akan ditambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kufur akan diberikan azab dari Allah yang sangat pedih. Intinya kalau kita nikmat kita itu akan ditambah oleh Allah, ya. Kalau sehat alhamdulillah sehat. Jangan kalau dijumpa kawannya bagaimana Pak kesehatannya, oh ini kaki saya sakit, punggung saya sakit. Alhamdulillah terlebih dahulu, ya. Karena masih kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini adalah masih banyak dibanding yang tadi lututnya yang sakit, satu lutut itu. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah begitu, ya. Itu memperbanyak atau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa bersyukur, ya. Kalau nikmat kita kesehatan, nikmat apa itu sehat walafiat, ya, bisa berjalan, masih bisa apa itu kenikmatannya itu disyukuri, tidak hanya di lisan saja, yaitu di dalam diimplementasikan, ya, syukur bahwa sehat walafiat dipakai untuk kegiatan beribadah, itu bentuk syukur juga, ya, tidak hanya ucapan tetapi adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau alhamdulillah diberi kelimpahan harta, diberi kelimpahan mengenai ekonomi kita, diberi kelimpahan mengenai apa itu uang kita, ya kita rajin bersedekah. Itu menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah saya tanya, ya, kepada kawan-kawan yang nelpon, ya, kalau nelpon sedang membagi saya terlilit hutang begini sekian ini, saya rasanya tidak sanggup menghadapi. Kemudian saya hanya apa itu kadang itu saya pancing-pancing yang mengenai bagaimana kewajibannya, ya. Jadi bagaimana kewajibannya, maksud saya itu bagaimana sholatnya. Ada yang bilang, aduh saya itu malah nggak sempat sholat
karena sibuk. Bagaimana mencari supaya bisa membayar hutang ini. Jadi itu masalah sholat ya. Sholat, maka perbaikilah sholatmu ya, diperbaiki. Yang banyak itu katanya sholatnya tidak sempat, sholatnya bolong-bolong ya. Maka mulai sekarang ayo kita perbaiki bagi yang ya semuanya, bukan hanya yang punya amanah saja sholat. Kalau sholat diperbaiki, yang sudah biasa sholat istiqomah ya, sudah istiqomah ya, ganti diperbaiki tepat waktu ya, sholat di awal waktu. Bagi laki-laki ya, sholat berjamaah di masjid atau di musola. Jadi itu memperbaiki ibadahnya ya, sholatnya. Jadi sholat diperbaiki, insya Allah nanti lainnya akan hutangnya ya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kemudian dengan memperbanyak sholawat ya, memperbanyak sholawat ya, memperbanyak sholawat, baik sholawat Jibril maupun sholawat yang lain ya. Maka ini saya akan menerangkan mengenai mengamalkan sholawat Sajaratin Nuhud ya, yaitu mengamalkan sholawat Sajaratin Nuhud. Itu bahasa Arab yang artinya itu sholawat pohon uang. Jadi siapa yang mendawamkan sholawat ini dengan aturan-aturan tertentu ya, ini adalah doanya insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan berkelimpahan mengenai keuangan ya, mengenai keuangannya ya. Jadi sehingga bisa untuk melunasi atau membayar amanahnya atau membayar hutangnya. Bagaimana cara lafalnya tadi ya? Yang pertama yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini namanya adalah sholawat pohon uang, sholawat Sajaratin Nuhud ya, sholawat yang bisa memanggil uang, yaitu selain sholawat Jibril. Jadi caranya bagaimana cara mewiridkan, cara membacanya, yaitu waktunya itu adalah sesudah Isya sampai menjelang subuh. Artinya itu dibaca 400 kali. Ya, boleh sekali duduk, boleh diangsur atau dicicil. Yang penting adalah dilaksanakan sesudah sholat Isya. Sesudah sholat Isya sebelum tidur. Sesudah sholat Isya sebelum tidur sebanyak 400 kali. Ya, boleh dibaca sekali duduk, boleh diangsur, boleh sambil aktivitas, umpama sambil masak ya, sudah Isya masak, yaitu membaca sholawat Sajaratin Nuhud, yaitu kalau bisa ya sambil masak ya boleh juga. Tapi kalau yang sekali duduk, yaitu riyadhonya itu yaitu dimulai dengan sholat tobat. Dimulai dengan sholat tobat 2 rakaat ya, kemudian adalah baru tawasul kepada Rasulullah, terus kepada orang tua kita, lalu membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
ya nggak usah terlalu tergesa-gesa membacanya ya yang khidmat ya, sehingga hajat-hajat kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya. Kemudian doa ini doanya ya menurut apa hajat kita. Kalau hajat kita, dan jangan lupa doanya itu dimulai dengan membaca sholawat ya, baca bismillah, kemudian hamdalah, terus membaca sholawat, diakhiri dengan membaca hamdalah dan membaca sholawat ya, itu ya. Jadi doanya tidak harus memakai bahasa Arab, memakai bahasanya masing-masing. Nah, itu adalah sholawat Syajaratin Nuhud atau sholawat pohon uang. Sudah banyak testimoni yang membuktikan keberhasilan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan lupa bahwa membaca sholawatnya itu adalah lillahi ta'ala, yaitu karena Allah membaca sholawat itu. Kemudian yaitu memohon, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu diingat, membaca sholawat adalah lillahi ta'ala dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niatnya. Jadi semoga dan dilakukan ya, sholawat ini dilakukan, dibacanya itu tapi ya jangan lupa tadi, bukan terus langsung. Memang harus yang 5 waktu itu harus betul-betul dijaga ya, itu 5 waktunya itu dijaga, artinya sholat maghrib, kemudian sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asarnya itu memang harus ditertibkan dulu, artinya betul-betul dijaga ya, betul-betul dijaga. Kalau bisa malah sebelum azan itu kita sudah ada di sajadah, sebelum azan sudah ada di sajadah, karena kita karena ingin mengharapkan ya, ingin mengharapkan supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memperbanyak istiqomah, kemudian dibaca dengan sabar, wiridannya itu sabar. Sesudah isya paling ditargetkan riyadhah 7 hari ya, 7 hari ini tidak boleh batal sholawat Syajaratin Nuhud. Sesudah isya terus 7 hari dilaksanakan dengan sabar, kemudian dengan ikhlas ya, kemudian dengan istiqomah. Nah, jadi istiqomah dilaksanakan dengan kerelaan, dengan istiqomah, dengan terus menerus ya, kemudian sesudah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya adalah tawakal. Itu yang terpenting ya. Masih juga ya, ada juga yang sudah setelah saya jawab ya bagaimana sholatnya, itu saya sudah sholat ya, mendawamkanlah membaca sholawat, udah mendawamkan sholawat. Terus bagaimana dengan kaitannya kalau kita juga riyadhah sholawat Jibril, itu kan sesudah isya ya, yang 400 tadi. Bisa juga yang sesudah sholat tahajud, yaitu sholawat Jibril, dan sambil aktivitasnya sholawat Jibril. Dan sholawat Jibrilnya adalah satu hari semalam itu minimal 1000. Nah, ya kalau yang riyadhah sampai 40 hari 1000 itu ya masih bisa dua-duanya. Ya bisa sholawat Jibril 1000 per hari selama 40 hari, dan bisa sholawat Syajaratin Nuhud sesudah isya ya, boleh paling sedikit adalah 7 hari. Terus istiqomah ya,
Jangan baru sebentar bilangnya sudah. Nah itu bukan itu, baru sesudah dapat keajaiban umpama ya, hutangnya sudah terangsur-angsur terus selesai, bukan itu. Ya, yang diharapkan itu adalah terus istiqomah. Karena membaca sholawat itu fadilahnya itu adalah banyak sekali. Nah, yang 30%-nya itu dalam hadis itu diberikan di dunia, 30%, 70%-nya. Dan yang paling akhirnya adalah besok semoga mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya. Nah, demikian yang sedikit ini semoga menjadi inspirasi, menjadi semakin rajin, ya, baik yang punya amanah maupun yang tidak. Ya, ayo kita mulai, ya, ya. Jangan hanya waduh pusing, jangan dihitung-hitung kok lama ya. Itu sering saya sampaikan seperti itu. Bagi kawan-kawan yang sekedar menanyakan hal-hal yang boleh ditanyakan lewat WA, ya, boleh ditanyakan lewat kolom komentar di bawah ini. Di kolom komentar ini doa-doa yang terbaik. Ya, boleh ya, yaitu di nomor, karena WA saya ada 2, yang 10812 7515 4442, 0812 7515 4442, yang WA kedua 0813 7149 0054. Yang 0813 7149 0054. Kami persilakan yang mau silaturahmi. Kemudian ya dimulai dengan rasa syukur, ya, dengan rasa alhamdulillah, doa-doanya itu juga. Ya, jangan langsung seperti apa itu. Dan kalau paling penting lagi malah dengan menyebutkan saya sudah mendawamkan sholawat Jibril 1000 kali sudah sekian hari. Ya, seperti ada yang kawan kita yang meriadoh 40 hari, tinggal tanggal 10 Januari ini katanya selesai. Ya, semoga bisa selesai dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya, melaporkan saya sudah mulai sholawat Syajaratin Uhud hari ini. Mohon doa restunya gitu. Nah, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, saya sudahi. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.